Bagaimana ini? Bagaimana ini? Baiklah, ini untuk untungan. Wadah, Gan. Maaf, aku tidak akan mengejar lagi. Maafkan aku. Lagi-lagi anak ini, Apa dia anak yang kalian bicarakan tadi? yang seorang lagi ada di gang kan? Keluarlah. Mau apa kalian? Tak ada lagi mafia yang memberikan imbalan untuk menangkap kami. Hah? Benarkah? Kenapa? Bagaimana pimpinan? Tangkap mereka. Eh, Vince, ini aku. Datanglah ke Hotel Westeko. Bukankah lebih baik kita habisi saja mereka di sini? Tidak, aku percaya pada firasatmu. Kalau benar mereka punya suatu hubungan dengan si pengguna rantai, lebih baik mereka dibiarkan hidup dulu. Terlalu percaya juga tidak baik. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Aku heran kenapa kau bisa membunuh orang-orang yang tak ada sangkut pautnya denganmu. Buat orang yang sudah menyerahkan diri, wajahmu terlihat begitu penuh rasa permusuhan. Kenapa ya? Mungkin karena tidak ada sangkut pautnya. Kalau ditanyai seperti itu sulit juga untuk menjawabnya. Mengungkapkan alasan dengan kata-kata, aku tidak begitu menyukainya. Tapi bisa jadi tidak, mungkin bisa dibilang pasti. Kunci untuk memahami diriku terletak di situ. bicara apa dia? Pimpinan, Pergilah ke hotel dan tunggu Vince di sana. Kalau mereka berusaha kabur, bunuh saja. baik. Minimal kita harus menjaga jarak sejauh ini. Kalau tidak, nanti bisa ketahuan oleh mereka. Apalagi saat ini mereka sedang waspada. Kurang ajar. Terbawa emosi itu tidak boleh, Kurapika. Aku mengerti. Kau tidak mengerti. Gara-gara pengajaranmu yang terlalu beresiko itu, mereka berdua jadi kena bahaya. Apa kau mengerti kenapa mereka berdua menyerahkan diri sendiri dengan sengaja? Itu karena kalau sampai kau tertangkap sekarang, tak akan ada lagi orang yang mampu menghentikan Ryodan. Maaf. Orang seperti apapun, suatu saat pasti akan memiliki celah. Bersabarlah, jangan terbawa emosi. Ya. Sepertinya tidak ada yang mengejarku. Tapi aku tidak boleh lengah. Aku tidak boleh berakhir seperti pimpinan Daltron dan yang lainnya hanya gara-gara jadi penjaga gadis bodoh itu. Demi Elisa dan mereka ini, aku tidak boleh sampai mati. Celaka. Padahal Hotel Westeko sudah sangat dekat. Kalau begini aku bisa terlambat. Dia berusaha menjauh dari kota. Masih bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Yang mana si pengguna rantai itu? Orang yang sedang kita kejar ataukah yang sedang dikejar pimpinan? Yang manapun juga duplikat buatan Kortopi akan menghilang dalam beberapa jam lagi. Kita harus bergegas. Akan kubiarkan dia lolos. Tiba-tiba kecepatannya menurun 30 km per jam.
Sia, di saat seperti ini. Kortopi, Yang itu. iya bagus. Tenang, tenang. Berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun, justru di saat seperti inilah aku harus bersikap tenang. Hei, apa yang kau lakukan? Itu laba-laba. Apa-apaan? Takkan ku lepaskan. Akan ku pastikan apakah kau pengguna rantai atau bukan. Selamat. Sudah masuk jangkauanku. Ya! Sukuara bagaimana? Teleponnya tidak diangkat. Semoga saja dia berhasil lolos dengan selamat. Dia bukan pengguna rantai. Iya, dia ada dalam daftar. Ayo turun. Begini-begini, aku cukup punya kemampuan. Berulang kali aku berhasil lolos dari maut. Dalam hal seperti ini, firasatku bekerja dengan sangat baik. Sekarang firasatku mengatakan, aku akan mati di sini. Mau kemana lagi aku? Kurang ajar, akan kucincang kau. Aku mau tanya beberapa hal. Jawablah dengan jujur. Di antara rekanmu ada orang yang bersenjatakan rantai, kan? Di mana dia sekarang? Bicara apa kau? Siapa kalian sebenarnya? Berani-beraninya kalian melakukan ini padaku. Jawab pertanyaanku. Berikutnya aku patahkan tangan kirimu. Sudah kubilang, jangan bergerak. Dan jawab saja pertanyaannya. Kalau tidak akan kucincang kau. Apa yang terjadi dengan Ubogin? Dia adalah pria besar yang pernah kalian tangkap. Dia sudah kabur. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Mana temanmu yang lain? Mereka juga sudah kembali duluan. Aku pun dalam perjalanan pulang. Kau tidak boleh berbohong. Itu benar. Mana mungkin aku bisa berbohong dalam keadaan seperti ini? Aku tanya sekali lagi. Di mana si pengguna rantai itu? Sudah aku bilang aku tidak kenal orang seperti dia. Dia bukan temanku. Pertanyaan terakhir. Apa kau punya orang yang kau sayangi? Jadi gadis itu namanya Elisa ya? Dia cantik ya? Kalian berani menyentuh Elisa? Sudah kubilang dari tadi, jangan bergerak. Elisa. Lapor saja pada polisi. Orang itu dipenggal. Sudah dapat data si pengguna rantai itu? Tentu saja. Merepotkan kalau dijelaskan dengan mulut. Jadi akan kumasukkan memorinya ke kalian. Memasukkan?
Dengar ini. Akan kutembak. Tapi kalau kau takut, Dasar bodoh. Cepat lakukan. Kita kan sudah 10 tahun saling mengenal. Wah, sekarang dia menembak temannya sendiri dengan pistol. Iya, ngeri sekali. Mungkin kau mengatakan itu dengan tujuan membuat kami resah. Kalau begitu, biar aku yang memeriksa apakah benar-benar ada penyusup yang lain. Memang ada. Kaulah penyusup yang seorang lagi. Aku ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Kalau bulu suara tak bisa ditahan dengan jarum kan? Hei, Kurapika! Apa yang mau kau lakukan? Sudah jelaskan. Akan kutangkap dia. Tunggu dulu! Sekarang Daltron sedang memberi komando. Tak ada hubungannya. Sebaiknya kau tak usah pergi, karena aku tak ingin terjadi sesuatu padamu. Firasatku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Kau bermaksud untuk menangkapku hanya dengan rantai seperti itu. Kau akan menyesal nanti kalau tidak segera membunuhku. Diam. Apa kau tak mengerti? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi. Sudah kubilang, diam. Begitu rupanya. Ini benar-benar praktis. Ternyata seperti itu wajahmu ya. Hei Kurapika. Wajah dan namamu takkan kulupakan sampai aku berhasil membunuhmu. Padahal sudah ditembak tapi masih hidup. Apa-apaan ini? Syuting acara TV ya? Tapi itu, lihat. di sini ada seorang pria yang bernama Sukuwara. Biarpun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ubo setelah itu, tapi kami sudah mengetahui wajah dan nama si pengguna rantai. Tipe kemampuannya masih belum jelas. Baiklah, kutunggu di Hotel Wistekel. Sepertinya identitas si pengguna rantai sudah ketahuan. Temannya yang masih tersisa, tinggal 3 orang. Ayo. Rencananya sudah kukatakan pada Kurapika. Kalau di lobi hotel itu mungkin dilakukan, Kurapika pasti mampu melakukannya. Tapi masih belum ditentukan kapan melakukannya. Selain itu, Kurapika juga tidak tahu kami sedang dibawa kemana. Kalau tidak segera memberitahukan tepatnya pada Kurapika, persiapan rencana juga tidak bisa dilakukan. Apa tak ada suatu cara? Senritsu pasti bisa mencuri dengar pembicaraan telepon tadi. Dengan begini, Kurapika pun bisa tahu kami sedang dibawa pergi kemana. Kalau tempatnya di hotel, ada suatu rencana yang bisa dilakukan dalam keadaan seperti ini sekarang.
Cara terbaik untuk mengalihkan perhatian mereka, Kurapika dan Senritsu pasti bisa mengambil jalan putar untuk mendahului kami dan melakukan persiapan. Tapi masalahnya adalah kapan hal itu akan dilakukan. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa ada kesepakatan dulu. Kesempatannya hanya sesaat. Terlambat sepersekian detik bisa merenggut nyawa. Diperlukan suatu aba-aba agar semuanya bisa melakukan gerakan secara bersamaan. Kalau tidak segera berusaha untuk memberitahukan rencana ini dan menentukan kapan dimulainya, kami bisa kehilangan kesempatan yang sangat langka. Bukan hanya itu, nyawa kami pun bisa terancam. Kita tunggu di sini. Celaka, sama sekali tidak bercelah. Mulai sekarang mereka pasti akan mengawasi setiap orang yang masuk lobi. Semoga saja teman-teman sudah sampai di sini terlebih dahulu. Senritsu, kau dengar? Kalau kau dengar, berilah suatu tanda. Senritsu, kalau kau dengar, berilah tanda. Senritsu, kalau kau dengar, berilah tanda. Apa tak ada satu cara? Sial, tidak bisa ya. Tapi hanya inilah satu-satunya cara. Senritsu. Kau kira sekarang jam berapa? Leorio? Leorio? Dasar bodoh, hotelnya bukan yang itu, hotelnya Wisikel. Kenapa kalian bisa sampai salah dengar? Kau ini selalu saja begitu. Apa kalian lihat-lihat? Mau berkelahi atau menantangku? Mau dihabisi? Biarkan saja, jangan dipandangi. Oh, ya. Aku ini bukan tontonan. Hei, apa? Aku tidak sedang bicara denganmu. Gara-gara punya bawaan bodoh seperti kalian, masa depanku jadi gelap. Dengar ya, untuk kali ini aku akan menutup mata. Kalau sampai terjadi lagi, kau akan tahu akibatnya. Dengar baik-baik, jam 7 tepat. Sebelum itu kau harus sampai di hotel. Jika terlambat berapa detik, ku pecat kau. Gelap gulita, menutup mata, jam 7 tepat. Itu adalah pesan. Kurapika juga menyadarinya. Manfaatkan kegelapan. Menyebalkan. Apa dia mengerti? Memang dasar bodoh. Untuk melonggarkan ikatan dan melepaskan tali sebelum mulai serangan butuh waktu 0,7 detik. Ini mudah. Bila lampu tiba-tiba mati, bahkan orang seperti mereka pun butuh waktu beberapa detik sebelum terbiasa dengan kegelapan. Nah, setelah kami menyiarkan acara Request Time selama 2 jam, kini tibalah saatnya lagu terakhir. Ini adalah lagu permintaan dari saudara Termin. Judulnya adalah Muncan. Wah, 5 menit tinggal lagi. menit Iya. lagi.